Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran serta warga dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rahma. Dengan kelompok saya ada Mujaki, Samita Salma, Raihan Muhammad Olfat, Rizky Dia Saputra, Rapli Muhammad Dinata, Arya Budi Setiawan, M. Fadil Akbar, dan Cikal Ramadhani. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut dan tidak patut, dan dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. 2. Pengertian bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat 1, yaitu pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan yang rela berkorban. Pengertian sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut. Ancaman adalah usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. A. Dari luar negeri. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionase atau mata-mata. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional. B. Dari dalam negeri. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aksi teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara. 6. Gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Dan yang terakhir, 7. Pengrusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. 3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat bertujuan melemahkan atau menghalangi kesepional. 4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau tujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konstitusional atau tidak sara. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara, yaitu A. Pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Dan B. Pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dasar dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resismen mahasiswa atau MENWA. Setelah memasuki resismen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran, contoh yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, atau PKS, pasukan penghibar bendera, atau palang merah remaja. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya dapat dilakukan melalui cara-cara militer saja, tapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan secara misalnya sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga dan mendapatkan penghargaan berupa prestasi yang menunjukkan bela negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, bela negara bukan hanya lagi kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, dan rela berkorban.